Kembali lagi ke channel Anda Jomblo Kreatif. Udah lama nggak jumpa lagi sama kita berdua dengan muka yang flat. Ya wajar lah, belum mandi. Malam tuh nggak mandi, mandinya itu pagi sama sore. Oke, kali ini gua nggak mikirin tema apapun, nggak kepikiran mau bikin konten apapun. Di sini gua mau barbar aja, mau secara hati ngomongnya. Apa yang di hati diucapin, apa yang di otak diomongin. So, ini adalah konten bujang kali ini. Gak usah ada namanya tikatan, ada batasan, hambatan, itu kelamaan. Disabilitas juga itu bujang. Disabilitas juga itu butuh kebebasan. Di sini gue mau bahas tentang apa yang gue alami atau yang gue rasakan akhir-akhir ini, yang terutama di bulan-bulan dan tahun ini. Oke, kembali lagi sama siapa nih sebelah? Kok diem aja? Adi Kurniawan. Kenapa Hai diem guys, aja? gimana kabar kalian? Udah lama kalian gak lihat saya. Kali ini saya bergabung lagi bersama konten kreator Ervan Fujirawan. Ya, kita jangan lupain juga tuh kameramen di belakang. Nggak pernah kelihatan mukanya, tapi dia kontribusi terus di channel ini. Yang Pasti, megang itu kameranya. pasti. Nah, kan. Ya, itu pasti ya tuh ya. Ya. Maaf juga ya guys, udah lama nggak ngupload video. Iya. Karena pusing guys, mau bikin apa. Iya. Tapi sekarang udah barbar. Di konten-konten sebelumnya itu kan nggak pernah dijelasin tuh ya. Kayak kita bikin konsep apa. Kali ini nggak usah lah. Kali ini kita bebas aja tuh. Jadi apa yang mau diutarain aja lah. Nah, sekarang gue yang nanya nih. Gue ini kan jadi sumber pertanyaan nih, biar ada pembahasan. Oke lah. Kalau gitu gue mau nanya tentang gimana sih lo kok lo bisa bertahan di lingkungan yang menurut orang-orang itu lingkungan buruk tuh. Kayak gimana itu? Kenapa lo bisa bertahan di situ? Ya, kalau berbicara masalah bertahan, sebenarnya sih maunya nggak bertahan, cari yang lain, cari yang baru. Tapi karena posisi dan keadaan, jadi ya bertahan untuk sementara ini. Kalau lo bilang kayak gitu untuk bertahan tuh saat ini, berarti suatu saat lo bakal menghilang dari dunia ini, maksudnya dari keadaan lo yang sekarang ini, lo bakal pergi suatu Iya. saat nanti. Wah. Karena seseorang itu butuh bergerak, atau peribahasanya butuh keluar dari zona nyaman. Iya, keluarlah dari zona nyaman. Nah, lo juga tuh perokok kan? Perokok aktif kan? Iya. Lo nggak pernah ngerokok di depan layar, tapi ngerokok di luar layar, ya kan? Akuin aja. Nah, sekarang gini, kenapa lo ngerokok? Ya karena itu menurut saya itu hiburan saya. Itu hiburan saya, dan itu sesuatu yang sudah saya mulai dari awal. Tapi dari pengalaman itu saya mendapatkan sesuatu. Mendapatkan banyak sekali pelajaran. Misalnya dari pengalaman satu itu, saya bisa mendapatkan banyak pengalaman. Contohnya, kalau misalnya berkumpul bersama orang-orang yang bermain judi online atau secara langsung, atau minum minuman keras, gitu saya nggak tergiur. Karena saya sudah belajar dari rokok itu. Karena rokok itu pertama-tama saya mencoba. Pertama-tama saya ditawarkan, tapi sampai sekarang saya belum bisa berhenti. Mungkin nanti bakal berhenti, tapi untuk sekarang belum. Oh, gua ada kata-kata simpelnya dari itu. Mungkin ini adalah suatu kayak hobi atau kayak sesuatu yang harus dilakukan, atau sesuatu yang diinginkan seorang pria. Kalau belum dilakuin itu masih terganjal. Jadi intinya adalah keinginan
yang harus diluapkan, ya kan. Laki-laki itu kan penuh dengan penasaran. Kameramen juga ngerokok, semuanya di sini ngerokok. Itu positif. Jadi jangan ditutup-tutupin gitu kan. Nah sekarang gini, kalau lo sendiri perokok, menurut lo rokok itu bagus enggak? Menurut saya pribadi, selama itu nggak berlebihan, itu masih bagus-bagus saja. Selama itu yang perokok bukan di bawah umur, itu masih bagus-bagus saja. Karena apa? Kalau yang perokok itu di bawah umur, kasihan organ dalamnya. Tapi sikit. Tapi gua kurang setuju. Kenapa dibilang perokok itu nggak boleh di bawah umur? Karena harus mikirin organ-organ dalam tubuh. Secara kita pun yang sudah mencapai batas umur, ya kan? Secara batas umur kita pun harus mikirin organ-organ kita dong. Sama aja kita kan perokok. Nah, di situ juga kita harus ingat dia juga perokok pasif. Iya. Tadinya saya juga punya keinginan, saya ingin berhenti merokok. Tapi kalau saya berhenti merokok, saya berkumpul dengan orang yang merokok, saya kena imbasnya. Iya. Bahasanya ya itu tadi. Iya. Perokok pasif. Iya benar. Saya nggak menikmati, tapi tapi saya yang menerima penderitaan. Kena penyakitnya. Jadi intinya dari perbahasan lo tadi, sekalian aja ya, daripada lo cuma kena penyakitnya doang, kenapa lo nggak mencoba itu terjun langsung kan, itu ya bahasanya. Dan perokok itu masih di ambang batas wajar menurut saya, karena itu hanya sebatas perokok. Dan merokok itu bisa membuat kita happy itu bisa membuat umur kita panjang. Gue setuju banget di situ. Jadi dalam perkumpulan itu kita cari happy-nya, ya enggak? Kameramen aja bisa pulang tanpa ada happy. Kamu pun bisa tidur, aku pun bisa nggak ada di sini kalau kita nggak happy. Secara laki-laki tuh happy-nya cuma simpel sih ya. Kalau kita tertekan, maka umur kita akan pendek. Tapi kalau kita bahagia dengan apapun yang kita lakukan, persetan dengan orang lain, pasti kita akan selalu sehat dan kita akan berumur panjang. Karena secara nggak langsung tubuh manusia itu diciptakan kuat oleh Tuhan. Kuat secara fisik, kuat secara dalam. Karena apa? Tubuh itu happy, jadi akan selalu happy, nggak tertekan. Hormonnya tuh asik, hormonnya terlalu bekerja gitu ya. Iya. Menimbulkan suasana asik gitu intinya. Nah, Iya. untuk itu kita skip aja lah. Sekarang gue mau tanya sama lo. Gue nih kan kenal lo banget sih ya, walaupun belum lama kenal. Dan gue tahu lo nih istilahnya kayak, walaupun kayak gini, lo juga kayak pengen punya kehidupan yang bebas, kehidupan yang gembira gitu. Apalagi masalah tentang wanita nih. Nah, lo kan dalam artian kepingin sih punya pasangan yang cantik, baik, seksi, terus kayak baik nolbo segala macam gitu kan. Nah, pandangan lo nih sama cewek, kira-kira kalau ada cewek lewat itu, terus lo ngeliat dia cantik banget, kayaknya dia seksi banget, lo terbesit apa dalam pikiran lo? Ya, kalau yang standar aja sih hanya sebatas Mengagumi tanpa ada pengen kesana gitu. Kalau rasa pengen kesana, pengen, tapi nanti malah mereka merasa apa sih? Apa sih? Nggak jelas. Nggak jelas sih. Jijik. Kayak gitu ya namanya laki perempuan ya. Perempuan ini punya jurus jahat gitu dia tuh. Apa sih lo nggak jelas, sok kenal sok dekat padahal mau gitu intinya. Bayangin kalau dibayar pasti dia mau kan ya? Iya, nggak usah mahal dibayar pun mau. Itu dalam tanda kutip, kita nggak menyebut siapapun. Nah, nih gue mau memperluas nih pandangan lo. Nah, kalau dalam artian lo pernah nggak sih lihat kayak bagian intim wanita secara langsung gitu? Lo pencinta bokep nggak sih?
Kalau boleh jujur ya, pernah. Tapi sekarang udah berhenti. Kalau lu pernah pecinta bokep berarti? Pernah. Berarti berapa episode yang lu tonton gitu? Banyak. Dalam sehari waktu lo masih nonton bokep itu berapa kali lo nonton bokep? Ya nggak tahu ya, lupa. Oh, Tapi sejauh ini saya udah berhenti Oh. sekitar 1 tahun 2 tahun. enggak. Yang gua tanya itu dalam waktu lo masih nonton itu berapa episode dalam sehari lo tonton? Ya kalau masalah episode ya selama ada ya ditonton. Itu ekspektasi apa yang terbentuk dalam otak lo ketika lo menonton imajinasi bokep itu tadi? Imajinasi saya terjun langsung di situ. Oh. Jadi lo kepingin gitu ya. Habis nonton itu Iya. lo ngelakuin hal seperti laki-laki pada umumnya nggak ngabisin sabun gitu? Enggak. Enggak. Oh, kira ini ngabisin sabun. Tidak ada yang mengajari, tidak ada yang Oh menginspirasi. iya, siapa yang menginspirasi? Tadinya saya buka-buka HP temen. Tadinya saya nggak paham. Ini apa sih? Lo buka gitu. Ini apa sih? Buka. Nah, diambilan sama teman saya. Ternyata Doraemon. Mana teman saya yang lihat. Oh, alah. Saya tadinya nggak paham. Oh. Apaan sih ini? Kok kayak gini? Lama-lama paham. Oh. Nah, lo pernah nobar bareng nggak? Live streaming gitu. Masalah nobar bareng pernah. Nggak pernah. Berapa orang itu sekali lo nobar kalau nonton bokep itu? 5 orang, Wah, 2 orang, 2 orang. 3 orang. Bahkan nonton sama orang tua pun pernah. Oh. Tapi itu orang tua yang nggak ada otak menurut saya. Karena itu orang tua. Oh, salah bro. Lo jangan bilang itu nggak ada otak. Menurut gua, orang yang menonton seperti itu justru dia punya otak karena dia berimajinasi bro. Orang yang nggak punya otak, yang nggak berimajinasi dalam artian bukan nggak punya otak, dalam arti nggak punya keinginan untuk menuju ke imajinasi sana, pasti dia nggak ingin menonton. Karena imajinasi itu terbangun, pasti dia ingin membayangkan atau menghayalkan sesuatu yang menurut dia itu asik. Gitu. Enggak loh, gini. Kita ini kan anak muda. Ah. Secara nggak langsung kita ini kan anak kecil. Maksudnya kamu kenapa nggak mengayomi yang baik-baik gitu? Iya. Nah, tapi kan itu prosesnya masing-masing bro. Kan kehidupan masing-masing itu dia sendiri yang memilih. Kalau dia mau membimbing seperti itu nggak apa-apa. Kita ambil negatifnya. Bahkan di saat itu saya ditegur oleh mbak saya. Mbak. Buat apa nonton kayak gitu? Cuma ngerusak. Nah, Tapi itu anggaplah buat pengalaman. saya nggak paham. Rusak gimana? Orang cuma nonton kan. Kalau ketahuan Pak D dibanding gitu. Bilang kayak gitu, rusak gimana? Cuma nonton. Sekarang saya tahu, rusaknya tuh rusak apa? Akhlak. Tapi bisa bentuk imajinasi. Bisa membuat cerita-cerita di dalam pikiran. Kalau gua dalam artian misalnya gua juga nonton atau gua memang penonton, gua sih nggak pernah larang ya. Kalau cuma sekedar nonton, bener nggak sih? Setuju nggak sih kalau sekedar nonton loh, tanpa harus kita melakukan gitu kan ya? Kalau kita cuma melakukan, justru malah mengerikan. Kita nggak menonton, kita nggak tahu, tapi kita mencari tahu dan kita penasaran, kita melakukan hal sebenarnya. Iya. Itu malah merugikan diri sendiri dan orang lain. Secara nggak langsung juga kalau misalnya kita nonton bokep, kalau kita nggak tahu apa-apa, ini apa sih, kita cari di Google. Nah nanti ada penerjemahannya, ada ilmu tersendiri ternyata. Di dalam kenegatifan itu ternyata ada kepositifan, di dalam kepositifan ternyata ada kenegatifan. Tergantung orangnya yang memilah dan memilih. Ya sebenarnya lo yang bingung bro. Lo bilang tadi itu bokep itu negatif, terus sekarang lo bilang bokep itu positif, nggak tahu gue arah lo yang mana. Tapi intinya lo tadinya saya berpikir bokep itu negatif karena orang tua berbicara seperti itu. Tapi setelah saya tahu, oh seperti ini, ini. Tapi intinya lo pengalaman kan, lo pernah ngelakuin kan, lo pernah terjerumus kan gitu. Iya. Tapi hanya sekadar abang pets bokep. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari lo, dalam kehidupan lo, dalam hidup yang jalani, lo pernah kan kayak ketemu seorang wanita gitu, terus
lo pernah nggak sih nggak sengaja gitu kayak ngelihat bagian-bagian intimnya gitu, wah pernah nggak itu dapat rezeki seperti itu? Kalau itu nggak pernah. Wah rugi banget. Nggak pernah. Lo nggak pernah jadi ketemu hal-hal yang berharga seperti itu. Itu namanya rezeki anak soleh itu. Nggak pernah. Oh nggak pernah. Apa? Malah saya yang mancing-mancing, tapi nggak pernah dapat. Oh. Jadi Belum rezekinya itu. lo belum pernah itu. Lo harusnya lo lebih banyak belajar dari gua. Jujur, daripada live streaming kayak gitu mendingan lo live kayak gitu. Tapi ya menurut gua jangan sekali-kali lo kayak yang lain-lain itu kayak video call seks tuh jangan, itu menurut gua rugi. Iya. Ya, rugi. Daripada kayak gitu, Mending langsung. Iya. Daripada kayak gitu, mending lihat bokep. Enggak setuju gua. Sama aja itu. Ya, sama aja. intinya kan sama aja. Enggak. PCS itu sama aja. Bokep itu kan sudah diatur skenario sedemikian rupa agar bagus. Agar penontonnya Tapi kalau tertarik. video seksual atau video call seksual itu kan secara naluri manusia melakukan karena dia sudah dibayar kan Iya, gitu kan. iya. Nah, kalau bedanya yang gue bilang nggak usah PCS atau bokep, lebih bagus yang gue lakuin natural langsung kan gitu. Antara mau dan mau kan gitu. Antara dia dan gua mau, dia mau, wah jadi. Dua individu. Nah, dua individu itu yang bagus. Jadi otak lu semakin berimajinasi gitu kan. Imajinasinya luar biasa. Ibarat seniman itu imajinasi lo udah level 7. Udah level-levelan gitu. Nah, kalau dalam artian seperti itu lo belum pernah dapat rezekinya, jadi lo bersabar aja. Pasti bakal dapat rezeki. Kalau menurut saya itu nggak perlu dapat rezeki. Nanti kalau udah waktunya, lebih baik saya ngelakuin Itu namanya rezeki lah. daripada saya harus seperti itu. Nah, dalam artian gini bro, kalau lo bilang kayak gitu, dalam artian ini kan kehidupan yang keras tuh, kehidupan yang hitam, kehidupan yang merangkak kegelapan. Kita sudah terjerumus. Nah, kalau kita tidak berpartisipasi dalam hal tersebut, justru kita yang tidak update. Kalau lo mau keluar dari dunia hitam, lo harus merangkak secara perlahan. Merangkak terus menuju ke cahaya. Tapi kalau lo masih terjebak di situ, tapi lo nggak berkontribusi, lo sendiri yang rugi. Itu juga keputusan saya. Saya mau seperti apa, ini diri saya sejauh ini. Ya, kalau bagi gua hal-hal porno seperti itu menurut gua bukannya nggak boleh dan bukannya boleh juga. Nggak boleh juga nanti dilarang bakal dia penasaran. Dibolehin juga malah dia entah mungkin penasarannya hilang tambah jadi, nggak dibolehin juga penasarannya juga tambah jadi. Jadi intinya bukan di diri sendiri juga, bukan di lingkungan juga, tapi di wanitanya, bukan hanya di wanita juga, tapi kedewasaan itu penting. Selama kita merasa dewasa, walaupun kita melakukan negatifan atau di dunia kegelapan itu, kita bakal bisa mengontrol. Bahasa Inggrisnya control pitch, dan bahasa Indonesianya jangan goblok. Dalam artian kalau kita bisa kontrol semua nafsu-nafsu kita tadi itu, dan kita nggak goblok, dan secara kita dewasa, kita pasti bisa menjauhkan diri minimal 1 cm dari hal seperti itu. Tapi berat. Ya justru karena belum dewasa itu tadi. Selama masih ABG. Iya. Dan psikisnya belum matang. Secara usia ya sudah dewasa. Bisa jadi sih. Tapi secara psikis belum tentu. Tapi lo pernah nggak sih digoda-goda gitu? Nggak pernah. Waduh. Lo polos banget ya bro. Lo polos banget. Tapi lo justru yang gue temui itu rata-rata wanita polos. Rata-rata wanita polos yang gue racuni. Lo polos banget. Lo polos tapi ngecun ke arah situ, gila. Kayak lepas kontrol. Tapi nggak apa-apa. Kita tadi udah bahas tentang apa sih? Tentang rokok, tentang wanita, video bokep, dan ya segala macam lah. Nah sekarang gue terbesit satu pertanyaan tuh.
kalau dalam suatu kejadian, kayak suatu kejadian pengalaman gua sendiri nih, dan dalam pengalaman gua itu gua terjebak di antara wanita, dan wanita itu antara baik dan enggak gitu kan. Lu bisa nggak sih ngasih pengertian ke dia gitu kan, bahwa yang dia bahas, bahwa yang dia bicarakan, misalnya dia bicarakan tentang seks menuju ke arah sana tentang lu bisa nggak sih ngasih tahu dia bahwa itu bakal ngerugiin dia, atau lu malah terpancing ke arah sana? Ini kalau menurut saya tercipta menjadi dua versi. Kalau berbicara secara pria, dan pria itu bagaikan kucing, kalau dikasih ikan ya pasti mau lah. Kalau berbicara nafsu ya pasti nggak akan nolak lah. Itu rezeki. Kan? Tapi kalau berbicara tentang apa, menjaga, melindungi, belum tentu itu jodoh kita. Ya mau, Berarti intinya lo pilih mana? nggak mau dijaga, dihindari, bagaimanapun caranya harus bisa dihindari. Nah, gimana cara lo itu buat ngasih tahu ke dia, ngasih apa istilahnya kayak nasihat gitu, biar dia tuh sadar gitu yang dia bahas, yang dia ucapkan, yang dia istilahnya tuh obrolkan itu bakal mengarah yang merugikan dia itu. Bisa nggak lo ngasih nasihat? Kira-kira nasihat apa yang cocok buat wanita tersebut gitu? Dijelasin lah apa akibatnya, apa yang akan dia tuai dari semua perilaku. Berarti dalam artian lo nggak bakal mau gitu ya, bakal nahan diri gitu. Secara mau nggak mau munafik, tapi secara pengen nahan diri. Karena di sini nih ada dua pertarungan antara positif dan negatif. Positif itu susah, negatif itu nikmat. Ya jadi intinya lo milih mana? Kalau menurut gua, kalau selama itu belum berkontak langsung, itu masih bisa dihandle. Tapi kalau berkontak langsung nggak bisa. Oh, lo tetap mau intinya. Intinya tetap Iya, mau. iya. Dari tadi ya. Jadi lo kalau misalnya dalam situasi tersebut, kalau sudah berkontak langsung, lo nggak bakal ada nasihat itu, langsung jebret. Bro. Iya, iya. Yang penting enak ya kan? Iya. Untung aja nggak ada. Karena secara nggak langsung saya ini singa. Oh iya, Singa jangan dibangunin. Oh iya, jangan dibangunin. Nanti nerekam. Harimau jangan dibangunin. Nanti nerekam. Wah, jadi gitu. Jadi nggak mau munak saya. Jadi gitu ya. Nggak mau naik. Jadi sekarang gini, gue mau nanya lagi. Kita tuh kan ya dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-hari, besok atau nanti atau lusa atau bahkan sebelumnya, kita kan selalu sih berkecengkrama, bertemu, bersosialisasi, pokoknya sosial dengan wanita tuh. Gua sih mandang wanita itu, kalau gua mandang wanita itu adalah hal yang indah gitu kan. Iya. Kayak permata gitu, Brian, bayangin semua dalam diri dia itu indah semua gitu kan. Iya. Dari atas sampai bawah. Bahkan berliannya pun kadang diperlihatkan gitu. Buat dia apa? Istilahnya apa? Percaya diri gitu kan. Kita yang lihat itu wah, Semua wanita Asik gitu. Semua wanita itu indah. iya. Tergantung dia dipoles atau enggak. Iya. Kalau enggak indah, cukup dipoles. Indah. Menurut gue tuh terlalu simpel. Semua tuh nggak usah dipoles aja pun indah. Mereka tuh punya sesuatu yang untuk kayak buat mereka percaya diri. Beda dengan kita. Nah, dengan lu memandang seperti itu secara keindahan itu, daerah mana yang paling indah menurut lu? Bagian mana di wanita yang paling indah menurut lu? Payudara. Oh, jadi yang agak ke atas samping itu tau, itu indah banget tuh. Iya. Kalau saya payudara. Indah banget ya. Kalau vagina enggak. Oh enggak, karena enggak kelihatan apa gimana? Enggak
nggak menonjol. Bukan. Pokoknya nggak ada rasa kayak yang apa payudara itu. Oh, jadi imajinasi lo terbentuk kalau ngeliat mereka menonjolkan itu gitu. Iya. Karena bervariasi sih ya, ada yang kecil, yang sedang, yang besar gitu kan. Ya Lo suka mana? Yang mana? selain dari itu awalnya dari muka dulu. Oh, enggak, gua bicara keindahan. Ngeliat indah mukanya. Gini loh bro, Gua bicara keindahan. kalau dia Kalau mukanya indah mengeluarkan fresh. pasti Enggak, gua bicara keindahan. payudaranya indah. Gua bicara keindahan. Keindahan itu kalau di dalam hati imajinasi seorang wanita, laki-laki, kalau wajah itu udah mayoritas. Oh. Udah dibilang udah mayoritas. Karena itu terbuka. Iya, kalau keindahan itu dari bibir ke bawah. tapi dia langsung dari Itu muka. keindahan. Kalau dia bilang wajah, gue nggak bicara keindahan tentang itu. Iya, Gue bilang iya. bicara tentang keindahan wanita yang lain. Iya. Nah, Tapi- kalau lo tadi bicara tentang payudara, berarti sekarang mau tanyain gue, lo paling suka ukuran yang mana? Ukuran yang sedang. Oh, sedang. Nggak mau kebesaran, nggak mau kekecilan. Oh, ya secara kenapa lo milih sedang? Enak yang gede. Dilihat Biar juga- puas. Dilihat juga nggak enak. Oh. Berat ya? Ya nggak enak. Emangnya digendong bro? Nggak enak Berat? aja. Oh, enggak enak. Apalagi kalau nggak seimbang. Oh, Positif itu kan nggak alami. apa ada yang besar sebelah nggak ada? Nggak ada. Itu cuma buat garis. Kirain ada yang berat sebelah. Oke, kalau lo suka yang tadi payudara ya. Kalau gua secara keindahan itu jujur gua paling suka lihat payudara juga. Tapi gua paling suka ukuran yang apa? Sedang juga sih sebenarnya. Kalau besar itu menurut gua bukannya nggak seimbang. Terlalu juga. Bukan. Susah beli berani. Ukurannya susah. Cari di pasar susah. Kalau yang sedang kan enak di Indomaret, Di pasar. di supermarket banyak, Oh. di pasar banyak gitu kan. Kalau secara ngukur juga, setahu gua, pengalaman gua, kalau orang katanya mengukur berat itu harus diukur secara langsung. Pakai tangan. Nah, Waduh. pakai tangan. Kan susah, men. Iya. Ibarat nih ya gini. Hmm. Nah, misalnya sebesar bola semangka, Iya kita. buah Iya. semangka itu. Kan susah tangan kita mengukurnya, Iya. ya kan? Kalau Memang enak yang sedang itu tadi, Kalau kenyal, lembut. Nggak tahu ya. Nah, lembut. Menurut imajinasi saya mungkin seperti itu. Iya, bener. Tapi kalau secara sedang langsung diginiin lah, Jadi langsung bisa. nggak tahu. enak. Nah, kalau sedang juga kan kita berkontribusi gitu. Nih, gue punya pertanyaan buat lo. Kenapa ayam betina nggak punya tete? Gila bro. Pertanyaannya. Setahu saya sih ayam betina punya tete. Enggak dulu. Kenapa ayam betina nggak punya tete? Nggak tahu. Nggak tahu, karena ayam jantan nggak punya tangan. Dari mana Anda tahu kalau ayam jantan nggak punya tangan? Ayam jantan nggak punya tangan. Kalau ayam jantan punya tangan, pasti ayam betina punya tete. Karena fungsinya tangan ada hubungannya dengan tete. Ya fungsionalnya juga cuma bukan itu. Gila. Ayam bener nggak? Ayam betina nggak punya tete kan? Ayam jantan nggak punya tangan. Karena fungsional tangan berhubungan dengan itu. Nggak tahu. Oh, makanya. Itu menurut Anda, itu imajinasi Anda. Oh, bukan. Itu secara saintis. Kalau menurut saya banyak fungsi sih. Enggak gini loh. Dari tangan itu banyak fungsi. Enggak, dalam artian kalau- dari tete itu juga banyak fungsi. Ya makanya itu. Kalau ayam jantan punya tangan, maksudnya ayam betina punya tete. Itu tadi lah. Bro, ini saya mau tanya. Kenapa ayam itu lubang belakangnya itu cuma satu? Ya, kalau Dua. dua. Kalau manusia itu kan dua. Kalau misalnya dia punya lubang banyak, dia bingung nanti. Enggak, cuma dua aja gitu loh. Satu gimana? Nggak tahu, aku nggak pernah perhatiin ayam. Enggak satu. Semua binatang, Eh. semua makhluk hidup itu dua. Kita kok jadi animal planet sih. Udahlah. Enggak, ini banyak ayam. Kita Pertanyaan- jangan- Kalau Pertanyaan kamu juga kambing, absurd. kalau kambing, Pertanyaan kamu juga absurd. Udah. Kenapa kamu nggak nanya sama ayamnya langsung? Pertanyaanku tadi Ya, nggak bisa dijawab. Pertanyaanku diajak tadi komunikasi. nggak bisa dijawab. Pertanyaanku tadi sih nggak bisa dijawab gitu kan. Nah gitu. Sekarang gimana lagi?
dalam artian jadi semua laki-laki itu sebenarnya otak mesum kan ya. Otak kotor gitu. Iya. Iya kan. Otak gitu penuh dengan racun, lumpur. Itu kalau bilang gua enggak. Kan ada lagunya. Wanita racun dunia. Itu Salah. Wanita itu Gimana malah jadi kayak tempatnya. racun dunia untuk para pria. Kita yang racunnya sebenarnya. Kan pikiran kita kotor. Jadi gua misalnya ya kurang setuju juga sih sama orang-orang yang bilang gua enggak. Gua enggak. Mending bilang iya sama kita ini. Padahal dia punya rasa. Iya, daripada dia ngomong iya sama perempuan, mending iya sama kita kan. Sama kita sih aman cuma ngomong. Kalau sama laki juga. sama perempuan, waduh, kan kacau. Itu yang berat. Berat banget gitu kan. Kalau sama perempuan kan langsung gitu kan ya. Nah, kalau lo secara ngelihat wanita dengan cara hijab sekarang ini, dengan sakinah masa gini, lo ngerti lah hijabnya model kayak mana. Iya. Empat. Iya. Kayak taplak meja. Ditutup atasnya, dibuka warungnya gitu. Lo bikinnya gimana gitu? Apa salah? Apa benar menurut lo? Apa malah rezeki buat lo gitu? Iya. Banyak versi sih kalau itu. Sebutin aja. Ini pertanyaan udah simpel. Itu menurut lo salah? Apa malah rezeki buat lo? Apalah itu benar malah? Dengan model yang sakinah, wah. Kalau dibilang rezeki. Oh iya. Kalau dibilang benar. Ini benar. Karena saya juga pernah memberikan saran kepada seorang wanita. Bukan bro, bukan gitu maksud gua. Maksud gua kan dalam artian kalau lo bilang sakinah, maksudnya pasminah taplak meja, itu kan memang simpel bro. Sakinah taplak meja bahasamu tadi kan, jilbab segi empat yang langsung itu memang simpel. Yang gua maksud itu cara baju jilbabnya itu loh yang disampir ke sini, disampir ke sini. Kalau caranya salah. Iya, tapi menurut lo itu salah apa malah buat rezeki buat lo gitu. Kalau secara salah, tapi kalau secara rezeki ya rezeki. Buat lo gitu kan. Nggak mau munafik. Nah, berarti intinya kalau bisa kayak gitu terus ya. Ya. Bisa pemandangan setiap pagi atau gimana? Mending sekalian lepas dulu aja. Menurut lo mending lepas sekalian aja gitu. Pakai pakaian begini. Jangan bro. Kita kan pakai tradisi ke timuran. Kita bukan tradisi ke barat-baratan. Jadi kita ke tradisi ke timur-timuran. Ya daripada kayak gitu. Menurut gue iya juga sih ya. Jadi enak ngeliatnya ya. Biar sekalian. Cantik semua gitu, bayangin cantik semua. Jadi nggak usah memilah-milah Iya. gitu kan. Semua yang lewat, cantik banget. Nggak usah pakai sensor. Nggak usah pakai apa namanya, bermuka dua. Tapi dingin lah ya kalau gitu, janganlah. Itu masuk Kasian. Masuk angin semua gimana? Nggak dingin, dia justru Pede. kalau nggak kayak gitu malah gerah. Iya bener juga, gerah. Tapi gua nih sebenarnya terbesit satu pertanyaan. Lo mungkin juga punya pertanyaan sama dalam otak lo dengan gua. Kenapa anak zaman sekarang yang belum seumuran atau umurnya belum sesuai dengan lekuk tubuhnya, tapi itunya udah gede gitu ya? Ya karena dia suka pakai pakaian yang ketat-ketat. Apa bukan karena perbuatan tangan mantan? Nggak tahu. Tapi setuju. Kalau secara pakaian ketat pasti memperlihatkan semua. Tapi apa bisa buat jadi gede gitu? Enggak kalau itu. Apa? Itu juga bisa faktor keturunan. Mungkin. Secara saintis dia nyebutin ya, secara faktor keturunan. Tapi menurut gua mungkin secara itulah tangan mantan. Tangan mantan hebat banget. Karena kalau secara sains juga, kalau cuma meremas itu cuma memperbesar hanya sesaat atau memperkeras hanya sesaat, enggak akan besar terus, enggak akan keras terus. Karena waktu itulah hormon dia naik. Tapi bisa jadi gini bro, karena udah keseringan, jadi ototnya itu udah lemes, nggak kaku lagi, jadi ngeper. Imajinasi lo terbentuk nggak para penonton YouTube? Justru kalau misalnya keseringan, dia akan Kendor. Lah iya, kendor. terjuntai. Ngeper. Ini mau tanya bro. Nah, imajinasi lo terbentuk nggak kira-kira? Anda berarti pernah Kayak gini.
meremas gitu secara langsung apa dari berita? Kalau gua nih ditanyain bang kameramen, kalau gua pernah ngeremas atau enggak, jujur gua pernah. Gua pernah. Tapi itu sensasinya beda. Sensasinya tuh di gua, bukan di dia, di gua itu justru gua nanggung. Kenapa nggak semua? Nanti. Gimana? Nanggung dalam artian kenapa sebentar. Kenapa sebentar? Itu proses Nggak lama gitu ya? butuh lama gitu kan. Oh. Karena prosesnya itu nafsu gua lagi muncak-muncaknya gitu. Jadi waktu gua remas gini, tapi gua lihat reaksi dia itu, gua lihat reaksi dia tuh gua malu sendiri gitu kan. Nggak tahu apa yang dirasain, tapi menurut dia yang dirasain tuh geli, enak, sama nyaman. Jadi ya gue cuma seorang yang menolong. Gue baik hati. Jadi gue menolong dia gitu, mendapatkan sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Jadi sekarang gini. Mas. Sekarang gini. Secara nggak langsung berarti saling membantu lah ya. Ya membantu apa yang kamu rasakan, kamu membantu apa yang dia rasakan. Iya. Enggak. Gimana? Kalau lo bilang dia membantu gua, enggak. Karena dia enggak bantu gua sama sekali. Dia enggak ngapa-ngapain gua gitu. Maksudnya bantu dalam arti merasakan. Iya. Ya, enggak lah. Biar nafsu kamu. Gua enggak bisa, gua cuma nyentuh bagian itu daging kan, itu daging tapi tumbuh. Iya. Daging tumbuh dan ada pentilnya sel air susu ASI dan yang ada di dalamnya itu. Iya, tapi atasnya ada pentilnya kan. Gue yang nyentuh, gue yang remas, gue yang ngelakuin, gue yang berkontribusi, dia tanpa ngapa-ngapain. Lu bilang bantuin gue, bantuin apa? Ya bantuin buat kamu rasain. Nah, Ini maaf bro, karena saya orang polos kan. Saya mau tanya, itu ada pentilnya nggak? kalau masalah pentil lo bayangin dewek lah. Setiap perempuan pasti dibawain. Orang kucing aja punya. Itu di atas apa di bawah bro? Pertanyaan kau. Ya posisinya masih di atas. Tapi kalau pertanyaan lo aneh, pertanyaan lo aturan tuh warnanya apa bro? Wah, warnanya itu Itu juga. pas kalau itu. Itu warnanya juga apa itu? Atasnya Kalau warna apa, selingan bawahnya gua, warna apa? Selingan gua itu warnanya merah jambu. Kalau bawah? Gua nggak pernah sampai situ. Oh. Gua nggak pernah sampai situ. Kalau bisa itu dihindari lah. Enggak lah. Loh, Bukan gimana? dihindari, tapi sebenarnya kalau ada kesempatan kita berkontribusi, tapi kalau dia nggak memberi kesempatan kita hindari, gitu kan. Jadi jangan dihindari semua. Iya. Itu Kalau kita kayak apa namanya THR. Tunjangan hari-hari. Ya itu dari kata-kata. Iya. Jadi ya gitulah. Jadi lo belum pernah dapat rezeki itu tadi, sayang banget. Kalau lo dapat, lo bisa sharing ya. Gampang sih kalau laki-laki. Gua pernah ada pengalaman, Gimana? ada pengalaman pribadi nih. Gua salin aja ngasih tahu. Gua ada pengalaman. Jadi gua lagi main di suatu tempat atau daerah dan gua lagi main PlayStation. Di situ gua lagi kebelet kencing gitu kan. Kencing itu wah enak banget, lagi kencing gua tahan sampai 4 jam karena di situ nggak ada toilet. Jadi gua kencing sembarangan. Nah di bas kencing itu ternyata perempuan itu lagi mandi guys. Jadi belum mandi, dia habis mandi lari bibir-bibir. Gue bingung dia ketakutan ngapa. Ternyata lihat Johnny guys. Lihat jagoan kamu ya. Johnny di situ dia ketakutan. Apa dia berpikir itu kekecilan jadi dia takut kali. Kurang besar gitu ya. Kurang besar. Oh iya, maaf bro, ini mau tanya ya. Apa tuh? Anda kan pernah kecil lah. Pernah kecil kan? Pernah. Semua orang kan? Pernah kecil lah. Ya. Pernah main sama perempuan enggak? Oh, kalau masalah masuk kecil waktu bermain sama perempuan itu nggak pernah, bro. Nggak pernah. Gue nggak pernah main sama perempuan. Karena gue waktu kecil itu imajinasinya belum terbentuk kayak sekarang ini. Tapi kalau udah gede ini gue pernah menonton semua serial tentang kakek. Iya, semua serial tentang kakek yang sudah saya tonton. Maaf bro. Kenapa sekarang rata-rata itu kakek? Apa karena Mario Ozawa udah tobat?
Ya bukannya Masalahnya kakek itu lebih hebat. Iya, bukan iya benar juga itu bro. Lebih hebat. Dia lebih hebat. Lebih hebat dari yang muda-muda. Dari Mario Izawa karena dia masih lebih kuat, lebih sengkang daripada Udah Mario tua Izawa. tapi tetap Iya. streaming gitu Lebih- loh. Dia dia udah tua tapi masih mau membantu cucu-cucunya Heeh, gitu kan. Udah gitu. tua tapi masih tetap power gitu. Tuh, Iya. tetap Masih menyayangi Cus gitu. cucu-cucunya gitu Iya. ya. Bahasa Memberikan kasih sayang dan cinta. bahasa kameramen apa tadi live streaming. ya jadinya live streaming. Oh ya bro, gini bro, saya mau nanya, Anda pernah dipancing-pancing sama perempuan nggak? Kalau masalah dipancing-pancing perempuan nih, kalau gue yang ditanyain terus pendapatnya ya, kalau menurut gue dipancing-pancing itu udah mayoritas perempuan, karena perempuan itu juga punya nafsu. Jadi kalau gue dipancing-pancing perempuan, alhamdulillahnya gue dekat sama perempuan yang sange. Sange itu wajar, sange itu kebutuhan. Jadi gue pernah dipancing-pancing, tapi nggak pernah namanya gue terjerumus dalam situ. Karena dalam arti gue nggak mau terjerumus langsung, secara gue masih mau jadi bujang lagi, gue takut. Mungkin secara nggak langsung mereka ngelakuin itu karena untuk menyeleksi para pria. Mana yang kuat, mana yang enggak, mana yang beneran, mana yang enggak. Kalau misalnya gue waktu dipancing dan gue udah tahu cara pengaman, mungkin beda cerita. Karena dulu belum kenal sama namanya pengaman seperti itu. Dan gue juga modelnya itu kayak Bangal, setia sama satu pasangan, Wih. Nggak mau dua? nggak mau dua. Ya bener. Bukannya nggak mau dua, bukannya nggak mau, tapi diperlukan saat genting, Oh. diperlukan saat urgent, bukannya nggak mau, tapi belum perlu, nanti kalau udah perlu. Nah, oke, segitu aja sekian kali ini video YouTube kita berdua di Anak Tumbuh Kreatif. Banyak pembahasan tentang yang asik-asik. Kalian kalau kalian nggak bisa ngambil positifnya, ambil aja negatifnya buat keseluruhan atau keseruan. Ya. Tapi kalau kalian bisa ngambil positifnya dari percakapan atau perbincangan kali ini, ya silahkan diambil positifnya. Kalau bisa kalian tonton sampai habis karena di situ obrolannya menarik. Ini favorit laki-laki banget. Mungkin menurut kalian ini adalah hal-hal yang pernah kalian alami atau yang pernah kalian hadapi. Jadi kalian bisa mempraktekkannya langsung, atau paling enggak kalian bisa berimajinasi kalian itu terserah apa yang mau kalian tuju, terserah apa yang mau kalian jalani, itu kehidupan kalian. Gua di sini dan dia hanya memberi hiburan. Kalau misalnya kalian di luar sana ada yang terkejut tentang diri saya yang sekarang, ya itulah diri saya yang sekarang. Kalau kalian perlu mengenal saya kembali, saya persilakan. Jikalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Segitu saja. Yuk. Jangan lupa subscribe ya guys.